wabarakatuh. Kami mahasiswi kelompok 1 dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membagi informasi seputar jamu yang merupakan tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang dimana diampu oleh Bapak Raymond Arif N. Noena, SSI, MSI, salah satu dosen tercinta kita di Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Saya atas nama Andini Afrokaini dengan NIM 21.033.AF. Shalom, nama saya Ani, NIM 21.034.AF. Hai guys, saya Asti Putri dengan NIM 21.035.AF. Saya atas nama Aulia Amelia dengan NIM 21037AF. Saya atas nama Ayusha Fitriani dengan NIM 21039AF. Saya atas nama Dinda Dwi Puspa Budiono dengan NIM 21040AF. Pendahuluan yang mendatar belakangi materi ini, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat menurut Permenkes nomor 6 tahun 2016. Simplicia dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jamu serbuk, jamu gendong, atau jamu ramuan pribadi yang dikonsumsi dengan direbus atau diseduh menurut Rukbi tahun 2009. Dalam pemasarannya, jamu disajikan dalam bermacam-macam jenis, di antaranya jamu gendong, jamu godokan, serbuk seduhan, pil, dan cairan menurut Suharmiati tahun 2006. Definisi jamu dalam Permenkes adalah obat tradisional yang terdiri dari bahan ramuan, bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ruang lingkup. Yang pertama, bentuk-bentuk sediaan jamu. Yang kedua, contoh produk sediaan jamu. Yang ketiga, cara pengujian mutu produk sediaan jamu. Yang keempat, kemasan, wadah, dan penandaan jamu. Kelima, cara pendaftaran nomor registrasi jamu. Bentuk-bentuk sediaan jamu. Menurut Kemenkes 661-Menkes-SK-7-1994, bentuk-bentuk sediaan jamu ada 11 bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk rajangan, dua yaitu cairan obat dalam, yang ketiga yaitu serbuk, yang keempat yaitu pil, kelima yaitu kapsul, keenam ada pastiles, 7 yaitu tablet, 8 yaitu dodol dan jenang, kesembilan yaitu parem, 10 yaitu koyo, yang terakhir yaitu salep. Contoh produk sediaan jamu. Yang pertama rajangan daun ting, yang kedua cairan obat dalam Engkasari herbal, yang ketiga serbuk pegalinu, yang keempat pil kita, yang kelima kapsul, yang keenam pastiles capung, yang ketujuh tablet kuldon, yang kedelapan dodol, jamu dodol surga dunia, yang kesembilan parem, galerang parem, yang ke-10 koyo cabe, yang ke-11 salep kulit multiguna guci pusaka. Cara produksi sediaan jamu. Sediaan rajangan. Yang salah satu contoh produknya yaitu daun ting. Dengan cara produksinya, yang pertama, proses pembibitan dan penanaman dilakukan di tempat secara alami menggunakan pupuk-pupuk organik. Yang kedua, terbuat dari daun ting pilihan berkualitas baik dan sehat. Yang ketiga, proses pencucian daun dilakukan dengan kebersihan yang terjaga sehingga getah maupun kotoran yang menempel hilang. Yang keempat, pengeringan dan perajangan daun dilakukan di tempat yang bersih dan tersandar. Kelima, setelah proses pengeringan, daun ting akan diopen menggunakan oven khusus laboratorium sehingga kadar airnya rendah, bakteri pun akan mati dan steril. Dan yang keenam, proses produksi dilakukan dengan fasilitas ruangan yang terstandar sesuai rekomendasi BPOM. Sediaan serbuk
yang pertama disiapkan ripan jahe, yang kedua kemudian dilakukan pengupasan, yang ketiga dilakukan sortasi basah yang bertujuan untuk memilih bagian yang baik, yang keempat pencucian dengan menggunakan air mengalir, yang kelima dilakukan pemotongan, yang keenam dilakukan pengeringan yang dimana di bawah sinar matahari, yang ketujuh dilakukan penggilingan, yang kedelapan dilakukan perebusan selama 30 menit, yang kesembilan dilakukan penyaringan, yang ke-10 dilakukan pemasakan, yang ke-11 dilakukan kristalisasi, yang ke-12 dilakukan penyaringan, dan yang terakhir dilakukan pengemasan. Sediaan ketiga, sediaan kapsul. Yang pertama dilakukan penimbangan, yang dimana direct filling terdiri dari pengayakan, granulasi terdiri dari pencampuran, granulasi, pengayakan 1, pengeringan, yang dimana dilakukan uji kadar air, pengayakan, pencampuran, yang dimana dilakukan uji kadar zat aktif, pengisian, dimana dilakukan uji keseragaman bobot, waktu hancur, polisin, pengemasan primer, yang dilakukan uji kebocoran strip, penandaan penampilan, pengemasan sekunder, yang dimana dilakukan penampilan, kelengkapan, penandaan, dan menjadi obat jadi. Sediaan tablet. Yang pertama dilakukan penimbangan bahan, yang kedua pengayakan, yang ketiga pencampuran, yang keempat penambahan pengikat, yang kelima granulasi basah, yang keenam pengeringan yang dimana dilakukan uji kadar air granul, yang ketujuh granulasi kering, yang kedelapan homogenitas, yang kesembilan pencampuran, yang ke-10 pengempaan. Dilakukan uji evaluasi yang dimana yang pertama bobot rata-rata, yang kedua bobot satuan, yang ketiga waktu hancur, yang keempat disolusi, yang kelima penetapan kadar, yang keenam kekerasan, dan yang ketujuh keregasan. Ke-11 dari produksi sediaan tablet yaitu pengemasan, dilakukan uji stabilitas. Yang ke-12 dilakukan penyimpanan. Cara pengujian mutu produk sediaan jamu. Menurut Permenkes 007 tahun 2012, mutu menjadi 5 bagian. Yang pertama itu teknologi, formulasi, cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan uji stabilitas. Kedua itu keamanan, sifat bahannya ada sifat bahan toksisitas, alergenitas, dan interaksi. Untuk manfaatnya, kadar bahan berkhasiat, evaluasi berbasis empiris, praklinik, klinik untuk mendukung klaim. Pemenuhan syarat mutu dibuktikan melalui pengujian laboratorium terakreditasi yang independen. Untuk obat dalam, ada organoleptik, kadar air, keseragaman bobot kecuali rajangan, waktu hancur kecuali rajangan, dan serbuk simplicia. Cemaran mikroba, aflatoksin total, cemara logam berat, dan bahan tambahan. Selanjutnya yaitu obat luar. Organoleptik, volume terpindahkan sediaan cair, kadar air atau sediaan padat, waktu hancur, sediaan padat, keseragaman bobot atau sediaan padat, cemaran mikroba, dan bahan tambahan. Wadah, kemasan, dan penandaan jamu. Syarat kemasan jamu menurut BPOM Peraturan Nomor 25 Tahun 2021. Yang pertama ilustrasi, 2 nomor registrasi, 3 logo kemasan herbal, keempat produsen, 5 komposisi, keenam peringatan, 7 berat bersih, yang kedelapan khasiat produk, yang ke-9 cara penyimpanan, yang ke-10 dosis, 11 kode produksi dan expire date, logo halal. Syarat wadah jamu menurut Permenkes nomor 246 tahun 1990. Yang pertama, wadah obat tradisional harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi mutu dan cukup melindungi isinya. Kemudian yang kedua, dalam pembungkus. Pada etiket dan brosur obat tradisional wajib dicantumkan penandaan. Kemudian yang ketiga, pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur obat tradisional Indonesia harus dicantumkan kata jamu yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri. Kemudian yang keempat, pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur obat tradisional lisensi harus dicantumkan lambang daun yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri.
Penandaan jamu menurut peraturan Badan POM tahun 2004, yang pertama, kelompok jamu harus mencantumkan logo dan tulisan jamu. Kemudian yang kedua, logo berupa ranting daun terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah, pembungkus, atau brosur. Kemudian yang ketiga, logo ranting daun dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Kemudian yang keempat, tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan jamu. Nah, ini adalah contoh kemasan dan wadah dari sediaan jamu. Cara pendaftaran nomor registrasi jamu. Registrasi produk. Yang pertama ada registrasi akun, kedua mengisi form registrasi, ketiga verifikasi, keempat melampirkan dokumen persyaratan, kelima verifikasi, keenam mendapat user ID dan password, ketujuh registrasi produk, kedelapan praregistrasi, kesembilan registrasi, dan ke-10 persetujuan nomor izin edar. Menurut keputusan Kepala Badan BPOM nomor HK00542411 tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur, antara lain 1. Pengelompokan obat bahan alam Indonesia, 2. Penandaan obat bahan alam Indonesia, 3. Kriteria jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nomor registrasi jamu. Untuk digit pertama menunjukkan obat tradisional yaitu dilambangkan dengan huruf T. Digit kedua menunjukkan lokasi obat tradisional tersebut diproduksi. Misalnya, TR berarti obat tradisional produksi dalam negeri, TL berarti obat tradisional produksi dalam negeri dengan lisensi, TI berarti obat tradisional produksi luar negeri atau impor. BTR berarti obat tradisional yang berbatasan dengan obat produksi dalam negeri, BTL berarti obat tradisional yang berbatasan dengan obat produk dalam negeri dengan lisensi. BTI berarti obat tradisional yang berbatasan dengan obat produksi luar negeri atau impor. Digit ketiga dan 4 merupakan tahun didaftarkannya obat tradisional tersebut ke Kemenkes RI. Digit kelima merupakan bentuk usaha pembuat obat tradisional tersebut, yaitu menunjukkan pabrik farmasi, menunjukkan pabrik jamu, menunjukkan perusahaan. Untuk digit keenam menunjukkan bentuk sediaan obat tradisional, di antaranya 1. Yaitu bentuk rajangan, 2. Bentuk serbuk, 3. Bentuk kapsul, 4. Bentuk pil, granul, boli, pastiles, jenang, tablet atau kaplet, 5. Bentuk dodol, majun, ke-6 bentuk cairan, 7. Bentuk salep, krim, 8. Bentuk plester atau koyo, 9. Bentuk lain seperti dupa, ratus, mangir, atau permen. Digit ke-7, 8, 9, dan 10 menunjukkan nomor urut jenis produk yang terdaftar. Digit ke-11 menunjukkan jenis atau macam kemasan, yaitu 1. 15 mili, 2. 30 mili, 3. 45 mili. Jadi kesimpulan video ini yaitu jamu adalah sediaan obat bahan alam yang status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris. Contoh bentuk sediaan jamu seperti dalam bentuk cairan obat dalam, cairan obat luar, serbuk, rajangan, tablet maupun kapsul. Berikut terlampir sumber-sumber yang kami ambil dalam pengambilan materi seputar jamu. Video ini saya tutup dengan kata motivasi dari Mahatma Gandhi, "Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow." Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.